Perkenalkan, nama saya Raffi Nurgolonda dengan NIM 23021110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan lab use Wireshark to examine Ethernet frame dari Cisco Packet Tracer untuk tugas praktikum jaringan komunikasi data. Oke, di sini terdapat topologi di mana PC kita akan terhubung ke router, lalu router akan menghubungkan PC kita dengan internet. Nah, untuk routernya di sini saya menggunakan HP saya untuk tethering sebagai simulasi routernya. Oke, di sini terdapat objektif yaitu yang pertama kita mengexamine header field of an Ethernet 2 frame. Jadi ada beberapa header fieldnya untuk Ethernet 2. Dan yang kedua kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa Ethernet frame itu sendiri. Di sini dibutuhkan satu PC dengan OS Windows dengan internet akses dan Wireshark yang sudah terinstall. Oke, langsung saja masuk ke part yang pertama yaitu mengexamine header field dari Ethernet to frame. Nah, header field dari Ethernet to frame itu sendiri terdiri atas yang pertama yaitu preamble, destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Nah, preamble ini berukuran 8 bytes, destination address ini 6 bytes, source address itu 6 bytes, frame type itu 2 bytes. Nah, data ini akan berkisar antara 46 sampai 1500 bytes dan FCS itu 4 bytes. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama kita disuruh untuk masuk ke command prompt. Lalu kita disuruh untuk melakukan ipconfig all. Oke, di sini karena saya menggunakan WiFi, saya akan menggunakan wireless LAN adapter ini. Untuk default gateway-nya itu ini 192.168.201.12. Lalu untuk IP-nya yaitu 192.168.201.50. Nah, di sini kita langsung disuruh untuk masuk ke Wireshark. Di sini saya akan memilih WiFi. Next, kita disuruh untuk melakukan filter. Ya, kita disuruh untuk melakukan ping ke default gateway. Namun di sini saya akan langsung melakukan filter dulu di mana kita akan melakukan filter untuk hanya menampilkan ARP dan ICMP-nya. ARP atau ICMP. Nah, di sini karena terdapat sistem di HP saya untuk secara otomatis mengadres ARP ini, jadi di sini harusnya destination-nya itu adalah protokol. Di sini pada kasus saya, di sini destination-nya langsung berupa MAC address. Jadi terdapat cache ARP di mana dia akan menyimpan MAC address dari IP-IP yang sudah pernah kita koneksikan. Jadi di sini saya akan melakukan delete dulu untuk cache-nya agar secara otomatis ini akan destination-nya ini menjadi broadcast. Oke, pertama saya akan stop dulu, lalu continue without saving, lalu kita akan lakukan ARP D untuk mendelete cache dari ARP itu kita sendiri. Nah, di sini seharusnya saat kita delete akan terdapat broadcast. Nah, ini akan terdapat broadcast. Ini yang harusnya keluar saat kita melakukan ping ke default gateway itu. Ini WHAS 192.168.201.50
setel IP host kita. Ini harusnya yang dikeluarkan oleh output itu. Oke, next kita akan melakukan ping saja untuk mendapatkan ICMP-nya. 201.12. Nah, dapat dilihat saat saya melakukan ping di sini ARP yang dikeluarkan itu malah ARP yang eh, sudah berupa MAC address untuk destination-nya. Oke, next. Next kita akan masuk ke examine Ethernet to header-nya langsung saja. Di ARP yang broadcast ini. Untuk yang pertama ada preamble. Nah, preamble ini tidak akan diperlihatkan di Wireshark itu sendiri. Jadi preamble ini akan mensinkronis bit itu sendiri dan yang diproses oleh NIC hardware kita. Lalu yang kedua ada destination address, yaitu broadcast yang berisi MAC address untuk unicast. Ini merupakan source-nya, destination-nya yaitu broadcast. Ini bernilai untuk heksadesimal. Yang kedua ada source address. Ini merupakan source address saya, Liteon Tekno AC71B5. Nah, 6 nomor yang pertama ini digunakan untuk mengidentifikasi OUI atau vendornya, dan yang 6 nomor yang terakhir, 6 serial yang terakhir ini digunakan untuk NIC serial number kita. Lalu terdapat frame type. Nah, untuk ARP ini frame type-nya 0x0x0806. Nah, di sini juga yaitu yang ini frame type-nya. Untuk Ethernet 2 frame ini biasanya terdapat dua common frame type yang sering kita gunakan, yaitu yang pertama untuk IPv4 protokol itu yaitu 0x0800 dan ARP tadi yaitu 0x0806. Nah, datanya itu sendiri untuk ARP ini yaitu bervalue yaitu ARP itu sendiri yang akan memiliki value data field di antara 46 sampai 1000,500 bytes. Nah, untuk FCF atau frame check sequence ini tidak diperlihatkan untuk di Wireshark. Ini digunakan digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error yang terjadi saat transmisi data. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan. What is the significant about the content of the destination addressing file? Nah, signifikannya itu yaitu
semua host yang ada di LAN kita itu atau di local area network kita akan menerima broadcast yang dilakukan oleh ARP ini. Nah, host dengan IP yang sudah kita tentukan atau default gateway kita ini akan mengirimkan unique case balasan ke host PC host kita atau PC kita sendiri sebagai sender. Untuk reply ini akan berisi MAC address NIC dari PC yang kita destination-kan itu. Dia akan mengirim MAC address-nya. Jadi kita akan meminta IP itu untuk mengirimkan MAC address-nya. Nah, yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jadi untuk PC kita ini tidak bisa mengenali secara langsung MAC address dari destinasi kita. Jadi untuk mendapatkan MAC address ini kita harus mengirimkan sebuah request untuk broadcast ke seperti yang saya katakan tadi ke PC destinasi itu. Nanti PC destinasinya itu akan mengirimkan kembali MAC address-nya. Lalu kita akan dapat melakukan ping request selanjutnya. Lalu yang ketiga ada apa MAC address of the source in the first frame. MAC address of the source. MAC address-nya yaitu Lithium Techno AC71B5 ini. Lalu ini MAC address-nya D03957 AC71B5. What is the vendor ID atau OUI of the source NIC in the ARP request? Ini OUI-nya yaitu Lithium Techno underscore. Lalu what is the portion of the MAC address is the OUI. Portion of the MAC address is the OUI itu yaitu 3 oktet pertama ini. Ini merupakan yang digunakan oleh vendor. D03957 merupakan porsi MAC address dari OUI itu sendiri. What is the NIC serial number of the source? NIC serial number-nya yaitu 3 oktet terakhir dari MAC address yaitu AC71B5. Part kedua kita disuruh untuk menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa Ethernet frame. Oke, untuk determining IP address sudah saya lakukan tadi. Ini merupakan IP address saya. Default gateway-nya, start capturing traffic sudah. Filter Wireshark. Kita disuruh untuk memfilter Wireshark hanya untuk ICMP-nya. Nah, untuk ICMP request pertama. Stop capturing packet bytes panel if you select. Jadi kita akan disuguhkan dengan list frame yang sudah kita lakukan tadi, sudah kita ping. The packet you should see echo ping request under the info heading. Okay, examine the first line of the packet details. First request ini, terus detail, display the length of the frame. Length of the frame itu
Ini lengthnya 74 bytes. Semain the second line in the packet details panel showed that Ethernet to frame the source and the destination MAC address is also displaced. What is the MAC address of the PCNIC? PCNIC berarti yang source. MAC address dari source. Ini merupakan MAC addressnya D03957AC71B5. What is the default gateway MAC address? Ini merupakan MAC addressnya AE51D9442F6. Itu MAC address dari default gateway-nya. Beginning the second Ethernet. Beginning of the second line. Di sini terdapat beberapa informasi tentang internetnya itu sendiri. Internet to frame. Oke, next untuk type of frame-nya yaitu ICMP. The last two lines displayed the middle section provides untuk frame type-nya tadi Ethernet to destination Lithium. Ini untuk frame type-nya yaitu frame type dari IP versi 4 yaitu 0x0800 yang ada di atas tadi. Oke, next. The last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and the destination. The source ya benar. Untuk source-nya itu Lithium Techno AC71. The source IP address-nya yaitu 192.168.201.50 dan the destination IP address-nya itu 192.168.201.12 yaitu default gateway kita. You can click any line in the section like the internet email section. Ini untuk middle sectionnya. Untuk datanya last octet. Last two highlighted octet spell. Last two highlighted octet spell itu HI. Ini H dan I untuk last two highlighted octet spellnya. Click the next frame in the top section. Examine echo spares because this frame was sent from the default gateway as the reply from the first pin. Device on MAC address. Ini untuk yang kedua, untuk reply-nya dapat dilihat bahwa ini di reverse untuk source dan destination-nya, dimana di sini source-nya menjadi default gateway kita dan destination-nya menjadi PC host kita sendiri. Lalu what device and MAC address is displayed as the destination address.
as the destination address itu destination addressnya menjadi PC host kita, yaitu D03957AC71B5. Jadi tadi merupakan source, ini menjadi destination. Klik start capture, itu new capture. Oke, kita akan mengcapture network baru. In command prompt ping www.cisco.com. Disuruh untuk memping www.cisco.com. www.cisco www.cisco.com. Ini merupakan reply-nya. And the first ping request frame, the first what are the source and destination MAC address, ICMP-nya kan. The first untuk what are the first destination MAC address-nya yaitu internet to destination-nya yaitu AE 51 AE51D944 F6. Ini merupakan destination MAC address-nya. Untuk source-nya yaitu PC kita yaitu D03957AC71B5. Next, what are the source of contain in data field of the frame? Untuk data field-nya untuk source-nya itu 192.168.201.50. Destination-nya adalah 23.193.205.26. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi saya tentang menggunakan Wireshark untuk mengexamine Ethernet frame dari Cisco Packet Tracer. Sekian dan terima kasih.